Di video kali ini gue mau ngasih pengalaman pakai Daihatsu Sirion yang tipe R CVT ya. Khususnya ini tahun 2023. Jadi Daihatsu Sirion facelift yang udah gue pakai ini 3 tahun dengan odometernya sekarang ada di 36.000. Mobil ini daily gue pakai, dipakai trip juga, udah makan kilometer yang lumayan banyak buat trip ya, karena tripnya ini ke luar pulau. Nah, selama 3 tahun apa aja sih kendala-kendalanya yang gue rasakan di Daihatsu Sirion ini? Sebenarnya sih nggak banyak ya, cuman ada beberapa bagian-bagian aja, beberapa part yang memang dia ini udah harus diganti karena sesuai waktunya. Yang pertama itu dari aki. Di 2 tahun awal itu akinya tuh nggak ada gejala apapun. Awalnya normal, terus tiba-tiba mobilnya itu mogok, nggak bisa di starter. Padahal sebelum mogok itu mobilnya itu sempat gue pindahin dari parkiran A ke parkiran B itu masih nyala. Terus gue matikan dan begitu mau dikontak on, ternyata mobilnya nggak mau nyala. Gue langsung ambil kesimpulan di situ akinya itu udah harus diganti, karena memang usia aki kan mulai dari 2 tahun sampai 3 tahun ya, tergantung jenis akinya. Soalnya untuk aki bawaannya ini dia masih menggunakan aki basah nih guys. Aki basah yang dia ini udah support idle start stop. Jadi untuk harga akinya pun ini nggak murah, karena harga aki normal itu biasanya di 700, 800, 900 ya. Cuman untuk seukuran mobil Daihatsu ini akinya lumayan mahal. Harganya itu kemarin di 1,350, 1.350.000. Itu gue ganti pakai aki Amaron dengan tipe khusus, karena dia ini udah ada idling start stopnya. Kalau misalkan kita nggak pakai aki yang direkomendasikan kayak gitu, itu kemungkinan paling 1 tahun atau nggak sampai 1 tahun tuh udah soak lagi akinya. Nah, jadi yang pertama kendalanya tuh aki ya, dari aki. Terusnya setelah 36.000 km nih, bagian wiper ya, karet-karet wiper nih, kalau kita nge-swipe hujan dia kayak karetnya itu mulai keras, jadi berisik ke dalam kabin. Itu bagian-bagian interior kagak ada masalah, gak ada kendala, semua aman, gak ada bunyi-bunyi aneh. Kalian bisa denger kan, gak ada bunyi-bunyi rattling kayak yang ada di Daihatsu Rocky, gak ada di sini. Karena kan memang ini build quality-nya lebih baik ya dari Rocky CKD. Karena kan untuk Sirion ini dia ini dirakitnya di Malaysia, CBU Malaysia. Memang mobil ini kan mobil asli Malaysia, Peru 2 Myvi, cuman di rebadge jadi Daihatsu. Untuk di bagian setir dan kaki-kaki, karena mobil ini kemarin udah sempet dibawa trip dari Bali sampai Bandung, terusnya dari Bandung ke Bekasi, balik lagi ke Bandung dan sampai Bali. Terusnya udah sempet dibawa trip ke Pacitan, balik lagi ke Bali, ke Malang, ke Blitar, balik lagi ke Bali, dan kemarin terakhir tuh ke Malang, balik lagi ke Bali. Terusnya dibawa ke Banyuwangi juga udah 3 kali kita trip ya. Nah, ini di bagian kaki-kaki dia paling cuman minta di spuring aja, sama kita balancing ulang di bagian roda-rodanya. Kemarin tuh setirnya sempat miring ke kiri, karena memang posisinya gue juga ganti velg ya, naik ring ke ring 16. Di video sebelumnya udah gue jelasin. Itu sih kendalanya gitu doang. Tapi itu sebenarnya lebih ke arah maintenance ya, bukan kendala.
Dan setelah kayak kaki nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada terjadi kerusakan apapun dari suspensinya. Terusnya kayak kakinya juga masih bagus ya, karena kan tergolong masih muda juga nih, belum sampai 5 tahun mobil dipakainya. Jadi so far masih nyaman, masih enak. Ditambah lagi kalau bannya kita pakai Turanza nih, jadi lebih nyaman dipakainya dibandingkan menggunakan ban aslinya itu yaitu Goodyear. Terusnya gue sempat ganti pakai Falcon juga, dan sejauh itu ini ban yang paling nyaman, paling empuk, dan paling senyap. Bridgestone Turanza. Untuk bagian semuanya aman ya, nggak ada kayak kisi-kisi AC atau head unit. Tapi memang sometimes head unitnya ini dia sering banget namanya nge-lag guys, kayak lebih ke ngehang ya. Kalau misalkan buat dicolok ke Apple CarPlay doang. Kalau misalkan nggak dicolok ke Apple CarPlay, dia tetap aman, nggak ada kendala. Jadi kadang kamera mundurnya nggak muncul nih, blank putih, itu tinggal kita matiin mesinnya aja dan kita nyalain lagi. Untuk fitur-fitur lainnya apa aja sih yang terkendala di mobil ini? Karena mobil ini ada fitur ionizer-nya yang di bagian sini, itu sebenarnya ionizer-nya lebih ke kurang fungsional sih, karena dia cuma bertahan 1 tahun, habis itu lampunya mati. Pernah gue share juga di video yang servis ke 10.000, udah nungguin lama servisnya, ternyata lampunya juga tetap nggak mau nyala. Jadi kayak semacam gimmick doang ya guys menurut gue. Nah terus untuk dari mobil ini, kemarin kalau dipakai road trip tuh enak apa kagak? Mobilnya tuh enak ya, larinya ada. Meskipun dia ini city car ya, bukan hatchback, tapi dia ini punya mesin 1200 cc yang menurut gue tenaganya cukup enak dipakai kalau misalkan kita trip ya. Meskipun mobilnya bobotnya ringan, tapi kalau misalkan kita bawa lari sampai 140 km per jam itu masih nyaman banget sih. Nggak ada terjadi kendala setirnya ngambang atau mobilnya hampir melayang, itu nggak ada. Meskipun kita larinya 140 km per jam. Terus untuk dari noise-nya gimana nih? Sirion dipakai trip di tol. Sebenarnya dia nggak berisik ya setelah ganti pakai ban Turanza ini dibandingkan dengan ban bawaannya. Tapi kemarin tuh terkendala ada suara noise agak bising tuh dari crossbar. Jadi crossbarnya ini bikin ada suara yang mengganggu sampai ke dalam kabin gitu. Dan untuk BBM-nya, meskipun dia punya kapasitas mesin 1200 cc, menurut gua BBM-nya ini irit. Kemarin itu di tol bisa tembus sampai 17,5 km per liter. Pas dibawa ke Bandung pun dia BBM-nya itu sampai 17,8 km per liter. Sedangkan kalau misalkan kita di luar tol ya, katakanlah pas dari Banyuwangi sampai Probolinggo tuh nggak pakai tol, dia bisa tembus sampai 18,5 km per liter. Karena memang kecepatannya nggak kita geber kayak di tol, kayak gitu. Dan yang enak lagi mobil ini ketika dibawa ngebut itu, selain larinya ada, enak dibawanya, dia ini punya bobot setir yang menurut gue enak ya. Kalau dibilang dia setirnya ini nggak ringan. Bahkan kalau gue bandingin dengan mobil-mobil lain ya, kayak katakan seperti Race, Rocky, atau mobil yang kemarin gue test drive tuh kayak BYD tuh punya setir yang ringan banget. Kalau mobil ini dalam keadaan mau parkir, mau berhenti, itu setirnya berat nih. Misalkan kayak gini lagi, diem nih, berat setirnya. Jadi ketika dibawa ngebut tuh makin enak. Dan dia juga punya kekurangan menurut gue di bagian CVT-nya ya. Jadi ketika kita gaspol tuh dia ada jeda beberapa detik nge-lag, baru mobilnya ngelaju gitu. Apalagi kalau buat take over di tanjakan tuh berasa banget mobilnya tuh udah kita gas tapi nggak mau langsung lari gitu lah. Tapi kalau misalkan RPM-nya udah di 2000 ke atas, mobil ini tenaganya mantep sih menurut gue untuk seukuran city car, bukan dibandingin dengan mobil yang beda kelasnya.
Beda dengan mobil seperti Agya, Brio ya kan, Ayla. Tapi kalau dibandingin dengan Baleno dan seperti Yaris, kayaknya masih lebih bagus mereka gitu dibandingkan mobil yang ini. Untuk dari speakernya dia juga kurang enak banget. Di sini gue udah upgrade pakai subwoofer kolong Venom, tapi masih kerasa suaranya tuh kayak mendem. Tapi lebih better karena ada bassnya. Kalau misalkan subwoofer yang nggak dinyalain, ini suaranya benar-benar kayak treble doang. Midnya kurang karena memang speakernya kayak speaker biasa doang nih. Kurang bagus lah untuk speakernya. Habis itu dia apalagi ya, punya jok yang menurut gue ukurannya kecil ya untuk jok driver nih, pengemudi. Bahu kita nih ada di atas ininya di pinggiran joknya gitu. Apalagi buat kalian tingginya 170 cm pasti kayak kecil banget joknya. Dan dia ini punya jok yang super keras. Menurut gue joknya ini keras dan bikin gak nyaman. Kekurangannya itu ya, dia ini joknya nggak tahu kenapa nggak empuk gitu. Dan posisi berkendaranya ini jelek banget. Apalagi kalau misalkan kalian kayak baru nyetir nih 3 jam ya, itu kerasa banget sih pegel. Dan paha kalian nih bagian sini nih itu nggak ketopang sempurna. Harusnya kan begini kalau naik mobil ya, tapi kan jadi tegak banget kalau kalian mau nyantai begini. Jadi ininya ngambang, itu yang bikin nggak nyaman nyetirnya gitu. Kalau kalian mau deket setir ke badan kalian, pasti kaki bawahnya tuh nggak enak. Kalau kalian mau kaki bawahnya enak, pasti kan tegak banget gini kayak bawa SUV, kayak bawa crossover. Jadi overall sih mobil ini kendalanya itu aja yang gue alamin ya. Untuk dari spare partnya dia juga belum ada yang diganti ya, bagian-bagian lain. Yang kemarin baru sempat gue tanyain cuma penutup lubang towing. Itu harganya lumayan mahal di 400.000, tapi belum dicat harganya. Dan ada beberapa kekurangan lain ya untuk dari part-part modifikasinya. Ini si penjual nggak tahu kenapa, memang karena mobil ini CBU mungkin, jadi ini jarang orang yang jual part-part modifikasi buat Daihatsu Sirion yang baru nih guys. Sekalinya pun ada, ini jualnya bisa 2 atau 3 kali lipat nih dari harga aslinya gitu. Contoh kayak untuk di Malaysia tuh kan di depannya bisa, itu udah ada lampu DRL-nya. Nah kalau kita beli tuh harga lampu DRL-nya bisa sampai 700 atau 1 juta mungkin, 1,3. Itu untuk satu DRL depan doang ya, bukan yang belakang, yang bagian lurus tuh. Nah sedangkan kalau misalkan di Malaysia paling harga kisaran 400-500 ribu. Cuman begitu ada di Indonesia harganya bisa jadi berkali-kali lipat. Spoiler, untuk spoiler yang model ducktail juga di sini harganya 1,7. Paling kalau di negara asalnya itu bisa 500.000 doang paling mahal. Spion ya kan ada tuh buat cover spion, di sini harga 700.000. Jadi kayak nggak worth it gitu menurut gua untuk modifikasi Daihatsu Sirion ini pakai part-part asli yang biasa dipakai sama orang-orang di Malaysia sana gitu. Karena harganya mahal banget untuk part-part perintilan gitunya. Itu sih. Jadi overall aman mobilnya. Kendalanya cuman yang tadi gue sebutin doang, selebihnya nggak ada. Nah jadi kayak gitu aja videonya, karena sebenarnya banyak nanyain berapa sih konsumsi BBM Daihatsu Sirion ini. Jadi untuk dalam kota itu bisa 13,5 nih ya, seperti yang ada di MID. Kalau di luar kota tuh tembus sampai 17,5 km per liter. Untuk di luar tol kombinasi bisa sampai 18 km per liter dengan BBM Pertalite. Kemarin isi 280.000 Pertalite itu bisa sampai Malang, sampai Batu. Oke, jadi udah gitu aja videonya deh. Itu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Kalian kalau punya pertanyaan yang bikin kalian penasaran dan belum kalian tahu seputar Daihatsu Sirion, bisa langsung komen aja. Dan mobil ini tuh sebenarnya worth it ya, karena dilihat dari harganya mobil ini tuh beneran murah dibandingkan rival-rivalnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang belinya
tuh kayak ya Brio, Agia, padahal ini jauh lebih worth it sih. Oke, jadi kayak gitu aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.